Bab 711-719 Pohon Kehidupan Kosmik. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Bagus. Kelima gadis Luo Yiyi mengangguk. Chukin membawa mereka ke ruang rahasia besar yang dibuat oleh Chukin. Tiba-tiba, Phoenix, Raja Kehidupan, Lan Jing'er, dan Naga Phoenix semuanya mulai menanggalkan pakaian. Luo Yiyi terkejut sejenak, lalu mulai. Apa yang kamu lakukan? Chukin bertanya dengan heran. Chukin, kamu membawa kami ke ruang rahasia, bukankah begitu? Lan Jing'er menjawab tanpa tersipu. Itu saja, mari kita ambil inisiatif. Raja Kehidupan tampaknya benar-benar hancur. Naga Phoenix melanjutkan tindakannya tanpa ada niat untuk berhenti. Kalian, bagaimana kalian bisa menatapku seperti itu? Chukin tersenyum tipis, dan melepaskan pertahanannya. Siapa yang akan datang lebih dulu? Aku tahu, aku akan melakukannya lebih dulu. Naga Phoenix tersenyum menawan. Kemudian, setelah masa pasang surut, Chukin dan kelima putrinya semuanya berpakaian rapi. Chukin, jelas kita tidak boleh merasa lelah. Mengapa? Aku merasa sedikit lelah. Tanya Luo Yiyi. Aku juga. Phoenix mengangguk. Meskipun hanya sedikit, tapi sepertinya tidak normal. Raja Dewa Kehidupan juga mengikutinya. Aneh, aku tidak lelah. Chukin bertanya dengan bingung, mungkinkah setelah menjadi dewa tertinggi, ada yang salah? Kalau begitu lain kali, aku akan sedikit lebih ringan. Ya, gadis-gadis itu mengangguk. Chukin, haruskah kita pergi dulu? Kata Raja Dewa Kehidupan. Apa yang akan kau lakukan? Pekerjaannya masih belum selesai. Chukin tersenyum dan berkata, aku bingung denganmu. Aku mencarimu. Aku punya sesuatu untuk membantumu. Ada apa? Para wanita bertanya bersamaan. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan segera setelah pikirannya bergerak, tubuh Paixiu yang tersembunyi di depan para wanita itu muncul. Ini adalah tubuh Pai Yao. Pertama kali aku melihat Pai Yao, Phoenix Lan Jing'er dan Dragon Phoenix, mereka semua tergerak olehnya. Baiklah, tapi jangan khawatir, itu sudah mati. Chukin tersenyum. Chukin, apakah kau ingin kami mempelajari tubuh pemberani ini? Membuatnya menjadi boneka, atau pemandu jiwa? Luo Yiyi bertanya dengan cerdas. Yah, ini Yiyimu, aku hanya bersungguh-sungguh. Rasanya agak tidak pantas untuk menggunakan tubuh Pai Yao secara terpisah. Kurasa sulit untuk memisahkan tubuh Pai Yao. Chukin mengangguk, itu masih utuh. Lebih baik digunakan. Kalian semua ahli dalam artefak pemandu jiwa atau seperti keluarga Yiyi. Kalian seharusnya tahu latihan boneka. Menurutmu mana yang lebih baik? Chukin bertanya. Aku tahu bahwa boneka itu dimurnikan, namun, paling banter, mereka adalah boneka setengah kaisar. Jika kamu ingin menyempurnakan boneka Pixiu, aku khawatir keterampilanku tidak akan cukup. Kata Luo Yiyi. Jangan khawatir tentang ini. Denganku, Pai Yao tidak akan mengalami serangan balik jiwa. Chukin tersenyum. Jangan lupa, dia memiliki segel naga Azure tertinggi, dan Pai Yao berani melawan dan langsung memanggil naga Azure. Jika tidak ada serangan balik jiwa, maka aku akan mencoba. Luo Yiyi tersenyum dan berkata, namun, ini adalah proyek besar, dan saudara perempuan kita sendiri seharusnya tidak cukup. Tidak masalah, aku melatih sekelompok bawahan. Lan Jing'er berkata, mereka semua seharusnya bisa membantu. Baiklah, itu bagus. Luo Yiyi mengangguk. Baiklah, ini adalah pakaian modern abadi yang jatuh dari Lady. Aku pikir itu akan sangat membantu untuk memurnikan boneka. Chukin, yang ditinggalkan oleh Luo Yiyi dan yang lainnya di dalam gua, dibawa kembali oleh Chukin. Kata Jinyi yang tidak mati. Ini membantu, ini sangat membantu. Luo Yiyi berkata dengan gembira, jika tidak ada serangan balik dari jiwa Pai Yao, maka selama aku memperbaiki pakaian emas mayat hidup, aku akan memiliki cara untuk menjadi seperti dewa petir. Wah, bagus sekali, kata Chukin dengan gembira. Kakak Yiyi, kamu sangat hebat, tetapi kamu perlu mengajari kami lebih banyak lagi. Kata Lan Jing'er, jangan khawatir, Jing'er, selama kamu mau belajar, aku akan memberikan semuanya. Janji Luo Yiyi sambil menepuk dadanya yang berat. Hahaha, bagus. Chukin mengangguk dan mengeluarkan Pluto versi yang diperkecil. Ini, Pluto, semua orang berkata dengan gembira di depan mata mereka. Wah, ini hadiah untukmu. Chukin tersenyum.
Sayang sekali hanya ada satu Pluto. Biarkan kalian berlima menggunakannya bersama-sama. Tidak apa-apa, jawab Luo Yi. Chukin, bisakah kita membongkar Pluto? Lan Jinger bertanya, jika memungkinkan, kami ingin menyalin Pluto. Tidak masalah, selama kamu bisa memulihkannya. Chukin tersenyum, lagi pula, menyalin Pluto dan menyempurnakan boneka Pixiu semuanya pasti membutuhkan banyak bahan. Jika ada sesuatu dalam harta karun Pixiu yang tidak dapat dipenuhi, katakan saja padaku. Bagus, para wanita itu menjawab dengan puas. Baiklah, kalau begitu, pergi dan persiapkan, aku menunggu kabar baikmu. Kata Chukin sambil tersenyum. 10 hari berturut-turut berlalu, memurnikan boneka tidak dapat dibuat dalam semalam. Tentu saja, Chu dan Qin tidak akan mendesaknya. Dengan metode Chukin sendiri saat ini, seluruh alam semesta hampa harus dikatakan sebagai musuh yang langka. Belum lagi, orang-orang di luar tidak dapat menemukan bintang dewa sama sekali. Dalam 10 hari terakhir, 300 orang yang dipilih oleh si Sundao juga telah berada di tempat. Seperti Xiao Hu dan yang lainnya, setiap orang memiliki tingkat peningkatan yang luar biasa, memungkinkan bintang raksasa itu menjadi orang yang kuat dengan 200,5 kaisar. Kekuatan super, dan pada hari ini, Chukin sedang berkultivasi di tempat tersembunyi yang dipilihnya di Sensing. Dapat dilihat bahwa Chukin sedang duduk di sini sekarang, seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur dan kilat. Pada saat ini, dia tampak menyatu dengan guntur dan kilat, dan pada saat yang sama, guntur dan kilat juga dikontrak secara bebas olehnya, begitu kuatnya sehingga tidak ada guntur dan kilat serta fluktuasi energi di sekitarnya kecuali di sekeliling Chukin. Aku tidak menyangka bahwa kombinasi metode rahasia Lazy dan tubuh suci Kaisar Guntur dapat mengeluarkan kekuatan seperti itu. Chukin memadatkan kekuatan ilahinya dan membuka matanya. Chukin dapat dengan jelas merasakan bahwa ekaristi Kaisar Lei dan metode rahasia Lazy adalah keberadaan yang sangat menakutkan, tetapi sangat disayangkan bahwa Chukin tidak memiliki lawan. Chukin perlu menguji seberapa kuatnya itu. Kamu tidak perlu memeriksa, dengan teman kecil Chu dan Qin, kekuatanmu, orang tua itu tidak akan pernah bisa menjadi lawanmu di puncaknya. Kata-kata si Tiandi terdengar, senior, kamu rendah hati. Chukin tersenyum. Tidak, aku sama sekali tidak rendah hati. Si Tiandi menjawab, dulu aku berpikir bahwa mencapai alam dewa tertinggi tidak akan menjadi tantangan yang mudah sampai aku melihat kecabulanmu. Hahaha, senior si Tiandi, apakah kamu memarahiku atau menyombongkanku? Canda Chukin. Tiba-tiba, wajah Chukin sedikit mengembun, senior si Tiandi, aku tidak berani mengatakan apapun sebelumnya. Tetapi sekarang aku ingin bertanya, apakah ada cara bagimu untuk pulih? Selama ini, Chukin memiliki hubungan seperti keluarga dengan si Tiandi. Sebelum si Tiandi meninggalkan dirinya sendiri dan pergi untuk melawan Buddha yang kekal, hati Chukin sangat sakit. Ya, tetapi Chukin, aku telah hidup selama miliaran tahun, dan semua hal di dunia ini sudah terbiasa dengannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Untukku lagi, kata si Tiandi. Tidak, si Tiandi, ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk Yao Yao. Pikirkanlah, jika sesuatu terjadi padamu, Yao Yao pasti akan kesakitan. Jawab Chukin. Jadi, senior, mari kita bicara senior, apa caranya? Chukin bertanya, sebenarnya, pada dasarnya mustahil untuk tidak membiarkanmu melempar. Di alam semesta, ada pohon kehidupan kosmik, setinggi bintang. Dikabarkan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, dan bahkan dewa tertinggi dapat dibangkitkan. Namun, tidak ada yang pernah melihat keberadaan pohon kehidupan. Kata si Tiandi, pohon kehidupan, di alam semesta. Chukin sedikit mengernyit, baiklah, aku ingat. Senior si Tiandi, aku pasti akan menemukan pohon kehidupan. Si Tiandi, tidak ada suara. Dia tahu bahwa ini hampir mustahil. Chukin penuh percaya diri. Aku sudah cukup kuat, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Chukin tersenyum. Sudah 10 hari tutup, Xiao Hu dan yang lainnya pasti sangat merindukanku, saatnya keluar. Chukin Sen menjadi malas, meninggalkan tempat peristirahatan, dan datang ke alam Dewa Douluo. Hei, apakah aku datang ke tempat yang salah? Chukin sedikit terkejut. Alam Dewa Douluo sebelumnya hanya memiliki satu gerbang kosong, tetapi sekarang telah menjadi tembok kota ditambah gerbang kota. Tidak hanya di depannya,
Tetapi pulau-pulau terapung dari alam Dewa Douluo yang asli tampaknya berkumpul bersama untuk membentuk kota besar. Kota ini dikelilingi oleh tembok setinggi 1 kilometer, dan bahan tembok kota ini sebenarnya terbuat dari kristal energi nuklir dewa. Tembok kota ini sendiri menghabiskan sedikitnya 5 juta kristal energi nuklir dewa. Di atas gerbang kota, Qiu Jin dengan kuat menulis kata-kata, Kota Kaisar Douluo. Selain itu, kota itu dipenuhi dengan berbagai meriam pemandu jiwa tingkat Raja Dewa, dan ada banyak penjaga dan jenderal yang berdiri dengan seragam di tembok kota. Selamat datang di Kaisar. Melihat Chuqin, para dewa kota itu semua akan jatuh dari tembok kota, datang ke depan Chuqin, dan berlutut. Kapan aku menjadi Kaisar? Chuqin tersenyum acuh tak acuh. Itu diperintahkan oleh Tuan Xiao Wu. Dia berkata, kamu sudah menjadi dewa tertinggi, salah satu kaisar alam semesta, dan kita semua adalah Raja Dewa, dan jika kamu memanggilmu Raja Dewa, beberapa tidak memenuhi identitasmu. Dewa kota akan kembali ke jalan. Ketika Dewa kota mengatakan ini, dia jelas penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Dia dulu tidak bermimpi menjadi dewa utama. Belum lagi, menjadi Raja Dewa tertinggi. Oh, kamu juga telah menjadi Raja para dewa, hahaha. Chuqin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di mana Xiao Wu dan yang lainnya? Seharusnya semua ada di Aula Kaisar. Dewa kota itu menjawab, baiklah, bersiaplah. Chuqin tersenyum pada semua orang. Ya, semua orang menjawab dengan nyaring. Chuqin berkata, dan berjalan menuju kota kekaisaran. Pemandangan di depannya sedikit mengejutkan Chuqin. Alam Dewa Douluo yang asli pada dasarnya tidak terlihat, dan sebelum Chu dan Qin, ada bangunan dengan kemegahan yang luar biasa, bertatahkan kristal energi nuklir dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan batu giok yang berharga. Dan di ujung jalan yang terbuat dari marmer dan kristal energi nuklir dewa, ada aula yang sangat megah. Mungkinkah aku telah menutup diri selama lebih dari 10 hari? Chuqin tampaknya memiliki ilusi. Tuan Chuqin, pada saat ini, suara yang ringan dan lincah terdengar. Di seberang Chu dan Qin, sosok yang anggun, indah, dan sempurna muncul dengan temperamen permaisurinya sendiri. Dia persis Xiang Li. Xiang Li hari ini mengenakan pakaian istana putih dengan banyak berlian, dan orang dengan kerah terbuka di depannya dapat melihat jejak jalan yang dalam. Xiang Li. Chuqin berjalan mendekat sambil tersenyum. Lihat Tuan Chuqin. Xiang Li segera berlutut ke arah Chuqin, tetapi langsung didukung oleh teleportasi Chuqin. Mengapa berlutut di antara kamu dan aku? Mulai sekarang, kamu tidak perlu berlutut ketika melihatku. Chuqin tersenyum ringan. Chuqin tidak akan pernah lupa bahwa Xiang Li juga merilis misi Dewi, tetapi alam rahasia Pai Yao terlalu berbahaya, dan Chuqin tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Xiang Li. Ketika Xiang Li mendengar ini, dia sangat senang, dan tersenyum pada Chuqin Yanran, ya, Tuan Chuqin. Xiang Li, apakah kamu sudah menjadi Raja Dewa Puncak? Chuqin menatap Xiang Li dan tersenyum. Yah, itu semua tergantung pada kekuatan supernatural Tuan Chuqin. Xiang Li berkata dengan sangat sopan. Ketika Chuqin mendengar ini, dia dengan lembut menekan bahu Xiang Li dengan tangannya, menatap matanya yang indah dan cerah, mengangkat alisnya, dan berkata, sudah kubilang, tidak perlu ada yang menahan diri antara kau dan aku, dan jangan panggil aku Chu. Tuan Qin, baiklah, baiklah. Jantung Xiang Li mulai berdebar kencang sejak lama ketika Chuqin melihatnya seperti ini, dan dia menjawab dengan sedikit malu. Sebagai sosok yang bijak dalam percintaan, Chuqin menatap tatapan Xiang Li, menebak bahwa yang terakhir mungkin menarik baginya. Namun, tanpa kepastian yang mutlak, Chuqin tidak akan bergerak, belum lagi situasi saat ini tidak cocok. Xiang Li, apakah kau bebas malam ini? Aku punya sesuatu untuk merepotkanmu. Chuqin tersenyum tipis. Aku bebas, terlebih lagi, Chuqinda. Jika kau ada urusan, katakan saja langsung padaku. Xiang Li buru-buru menjawab, baiklah, sampai jumpa malam ini. Chuqin mengangguk. Detak jantung Xiang Li mulai meningkat, dan dia menantikannya. Ini berarti dia bisa berduaan dengan Chuqin malam ini. Yah, dia selalu mengharapkannya. Melihat Xiang Li tidak berbicara dan tampak sedikit gugup, Chuqin mengubah topik pembicaraan dan berkata, hei, aku ingat, aku hanya tutup selama 10 hari. Bagaimana mungkin alam Dewa Douluo telah dilakukan dengan sangat baik olehmu? Itu Yi. Xiang Li menjawab, orang tua Yi ingin datang ke alam Dewa Douluo,
ditambah dengan perkembangan alam Dewa Douluo yang belum pernah terjadi sebelumnya, Xiao Wu mengusulkan untuk mengubah alam Dewa Douluo, dan semua orang setuju. NS, orang tua Yi akan datang. Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Xiang Li menjawab, Yi. Chu Qin, sebelum kata-kata Xiang Li selesai, Qin Si Jing, Luo Yi, Xiao Wu, Gu Yuena, Bibi Dong, Su Yichen, Su Xiyun dan yang lainnya sudah keluar dari istana. Bibi Si Jing, Chener, Yi, Xiao Wu, Donger, Naer, Yuner. Chu Qin segera melambaikan tangan kepada semua orang untuk mempersilakan mereka datang. Xiang Li sedikit kecewa, tetapi tidak berbicara. Xiao Wu langsung melompat ke pelukan Chu Qin dengan sangat terampil. Xiao Wu, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah menjadi setengah kaisar, dan seperti anak kecil. Chu Qin menggaruk hidung Chu Qin. Mereka masih anak-anak berusia 20-an. Menurut saudari Yi dan catatan usia mereka, 10 abad dianggap sebagai dewa usia rendah. Aku telah hidup kurang dari 1 abad, kata Xiao Wu dengan bangga. Petik 2. Mengapa kamu menggunakan catatan usia Yi? Chu Qin berkata dengan suasana hati yang buruk. Aku tidak peduli. Xiao Wu langsung memeluk lengan Chu Qin dan berkata dengan sangat bangga. Yi, Paman dan Bibi, apakah kalian akan datang? Chu Qin menatap Luo Yi. Yah, kakek Tianyun tiba-tiba memberitahuku bahwa ayah dan ibu, serta para tetua keluarga Luo kita, akan datang bersama. Luo Yi mengangguk. Itu keluarga Luo. Aku ingin melihat seperti apa rupa menantu mereka. Qin Si Jing tersenyum anggun. Mungkin, Luo Yi menundukkan kepalanya sedikit malu. Chu Qin, kata Yi, kedua orang tuanya adalah dewa tertinggi, dan mereka adalah pemimpin pasukan terbesar di alam semesta. Kupikir penampilan kita sebelumnya di alam dewa terlalu buruk, jadi aku membuat sedikit perubahan, bagaimana, oke? Benar, Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan pada Chu Qin. Petik 2, namamu sedikit berubah. Chu Qin menatap Xiao Wu dan menggelengkan kepalanya, aku hampir mengira aku telah pergi ke tempat yang salah, dan ada begitu banyak kristal kekuatan nuklir ilahi yang bertatahkan di dalamnya, yang terlihat seperti ledakan kekayaan. Tunggu paman dan bibi berikutnya. Kupikir kita pamer. Tidak, Chu Qin, Luo Yi berkata, skala dan kemewahan kota Kaisar Douluo ini kurang dari 1% dari keluarga Luo kita. Luo Yi berkata dengan malu. 1%. Chu Qin mengerutkan kening, apakah kalian menggunakan artefak tertinggi sebagai gerbang? Sepertinya, benarkah? Gerbang keluarga Luo telah disihir, dan inti dari sihir itu adalah artefak tertinggi, gerbang surga dan bumi. Kata Luo Yi dengan canggung, sepertinya menantuku agak picik. Chu Qin tertawa kecil pada dirinya sendiri. Yi, apalagi yang kamu punya? Ceritakan semuanya padaku, agar aku tidak malu di depan kedua tetua itu. Yah, semua bangunan di keluarga Luo terbuat dari kristal energi nuklir dewa. Setiap pengawal keluarga Luo mengenakan baju besi kelas Raja Dewa dan memegang alat Raja Dewa. Selanjutnya, Luo Yi memperkenalkan tingkat kemewahan keluarga Luo, dan Chu Qin menyadari apa yang benar-benar mewah. Dibandingkan dengan keluarga Luo, kota Kaisar Douluo saat ini berada di level pengemis. Chu Qin, jangan khawatir, kamu sangat baik, jangan merendahkan dirimu di depan mereka. Luo Yi menatap Chu Qin Dao. Jangan khawatir, Yi, aku, Chu Qin, tidak pernah merasa rendah diri. Chu Qin menatap Luo Yi dan berkata, Paman dan Bibi, berapa lama lagi? Sepertinya sudah sampai. Begitu Chu Qingang selesai berbicara, dia mengangkat alisnya sedikit, dan dia bisa merasakan bahwa ribuan kapal perang mewah telah melewati bintang raksasa itu. Datang. Ketika mereka mendengar ini, Luo Yi, Xiao Wu dan yang lainnya semua terkejut. Baiklah, aku telah menutup persembunyian para dewa, siap untuk bertemu. Chu Qin menatap Luo Yi dan yang lainnya. Kakak Yi, apakah kita ingin menyembunyikannya? Xiao Wu bertanya, Paman dan Bibi, apakah menurutmu Chu Qin terlalu repot? Xiao Wu, apa yang kamu bicarakan? Chu Qin menepuk pantat Xiao Wu, merasa kehabisan napas. Apa? Jangan khawatir, aku sudah menjelaskannya kepada mereka sejak lama. Mereka juga sangat jijik pada awalnya, tetapi setelah kakek Tianyun menjelaskan, mereka berubah pikiran dan ingin datang dan menemuimu terlebih dahulu. Luo Yi menjawab, petik 2, baiklah, itu bagus. Chu Qin mengangguk, karena paman dan bibi mengetahuinya, Donger, Naer, panggil Rongrong,
Zuking dan yang lainnya, dan pergi menemui mereka bersama-sama. Bagus, Bibi Dong dan Gu Yuena berkata bersamaan. Setelah itu, Chu Qin membawa Luo Yiyi dan yang lainnya ke gerbang kota kekaisaran. Pada saat ini, disertai dengan suara gemuruh yang keras, di langit, sebuah kapal perang yang sangat mewah mendarat dari sana. Kapal perang rumah orang lain semuanya bercat hitam, karena takut ditemukan oleh orang lain, dan kapal perang keluarga Luo, masing-masing bersinar seperti berlian. Seperti yang dikatakan Luo Yiyi, semuanya terbuat dari kristal energi nuklir dewa. Karena takut tidak ada yang akan menemukannya sama. Segera, Ning Rongrong, Zhu Zuking, Raja Dewa Kehidupan dan yang lainnya, datang ke sisi Chu Qin satu demi satu. Tidak lama kemudian, semua kapal perang mendarat dengan rapi di depan gerbang kota Kekaisaran. Tiba-tiba, semua dewa kota berlutut bersama. Total ada 5 orang yang turun dari kapal perang. 4 pria dan 1 wanita, 3 orang tua, dan 2 pria setengah baya. Dari ketiga tetua, salah satunya adalah Luo Tianyun, dan 2 lainnya mengenakan jubah putih dan tampak seperti seorang ahli di dunia. 2 pria dan wanita yang tersisa berjalan bergandengan tangan. Pria itu mengenakan gaun hitam mewah berlapis emas dengan permata yang tak terhitung jumlahnya dan mahkota ungu di kepalanya. Penampilannya sangat tampan. Meskipun dia tidak sebagus penampilan tingkat Dewa Chu dan Qin, dia jelas lebih tenang dan lebih unggul daripada Chu dan Qin. Keagungan orang tersebut, ada beberapa janggut di dagunya, memancarkan pesona pria dewasa. Wanita itu tampaknya berusia 30-an, tetapi sepasang mata uniknya yang terdiri dari 9 burung phoenix tampaknya dipenuhi dengan galaksi dan lautan, seolah-olah alam semesta seluas alam semesta, memberi tahu semua orang bahwa usianya yang sebenarnya pasti lebih dari itu. Meski begitu, tahun-tahun tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya, fitur wajahnya sangat cantik, dan setiap kulit memancarkan kilau berkilau, seperti batu gioksuet, yang dapat dipatahkan dengan meniup. Wanita itu memiliki rambut hitam yang tersebar, dan dia mengenakan gaun panjang ketat berwarna hitam, yang juga dihiasi dengan banyak permata. Sosok asli seorang wanita dapat digambarkan sebagai penjaga langit, berat dan bangga, tak tertandingi dan tinggi, bersama-sama membentuk sepotong indah lekuk tubuh yang tidak bisa lebih indah dapat dikatakan anggun dan anggun, penuh pesona, penuh pesona. Namun temperamen dan keagungan yang dipancarkan oleh wanita itu tampaknya menutupi perasaan menawan ini, atau kombinasi keduanya, memberinya tingkat kecantikan yang lebih tinggi. Temperamen wanita itu setingkat dengan Gu Yuena, Bibi Dong, dan Qin Shijing, dan penampilannya agak mirip dengan Luo Yiyi. Ini tidak dapat dihindari karena dia adalah ibu Luo Yiyi, dewa tertinggi, Yue Di. Yue Ina, dan pria itu adalah ayah Luo Yiyi, Luo Di, Luo Sentian. Ayah, ibu, kakek Tianyun, kakek langit, kakek Taisan, mengapa kalian semua ada di sini? Luo Yiyi segera menyapanya dan berkata, gadis kecil, bukankah kamu sudah menyapamu sejak lama? Yue Yina berkata kepada Luo Yiyi, membelai dan lembut. Selain itu, putriku telah dibawa pergi. Bisakah orang tua yang lebih tua datang ke sini? Luo Sentian mengikuti. Luo Yiyi tersenyum penuh kemenangan, dan Chu Qin dengan tenang berjalan di depan Yue Yina dan Luo Sentian, paman dan bibi, pertama kali bertemu, halo, namaku Chu Qin. Oh, kamu Chu Qin, kan? Yue Yina menatap Chu Qin Yanran dan tersenyum. Ya, bibi Ina, Luo Yiyi telah memberitahu Chu Qin nama-nama Luo Sentian. Kudengar paman Tianyun berkata bahwa kau mencapai alam dewa tertinggi di usia 20 tahun. Sentian dan aku sama-sama tercengang. Karena itu, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Yue Yina berkata dengan penuh pujian, lihat. Saat aku tiba di tempatmu, akhirnya aku tahu mengapa Yiyi, gadis itu, akan tetap berada di sisimu dengan sangat putus asa. Chu Qin, aku hanya sedikit orang, tetapi aku harus mengatakan bahwa kau benar-benar memiliki kekuatan dan kecantikan. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Bibi, dia juga orang yang cantik dan rupawan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Apakah ini, Chu Qin, semua wanitamu? Luo Sentian menatap Bibi Dong dan yang lainnya. Kecuali Bibi Meiwu dan Bibi Shijing, dialah semuanya. Chu Qin menunjuk Meiwu dan Qin Shijing. Mendengar ini, Xiang Li, kemalasan, keinginan, dan kecemburuan semuanya sedikit berkedut di dalam hatinya. Chu Qin berkata bahwa mereka juga termasuk. Paman, Bibi,
Para wanita itu berteriak ke arah Yue Yina dan Luo Shantian. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang menawan dan cantik. Yue Yina tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Visinya sangat tinggi, tetapi wanita Chukin benar-benar mengejutkannya. Chukin, meskipun bakat dan penampilanmu cukup untuk mengejutkan kami. Luo Shantian berkata, tapi, Chukin, apakah kamu benar-benar baik pada Yi? Ayah, tentu saja Chukin baik padaku. Chukin belum berbicara. Luo Yi berkata, ayah, aku tahu kamu pikir Chukin memiliki banyak wanita, tetapi kamu memiliki begitu banyak wanita, bukankah kamu juga mencintai ibumu? Jadi kamu tidak boleh meragukan cinta Chukin padaku dengan ini. Yuina mengangkat alisnya sedikit. Ini, Luo Shantian tersedak oleh sebuah kata, paman, bibi, kalian sudah berada di dalam debu sepanjang jalan, aku sudah menyiapkan jamuan makan untukmu. Pada saat ini, Chukin keluar dan berkata, baiklah, aku tertarik. Luo Shantian menjawab, kalau begitu mari kita makan dulu, dan makan dulu. Baiklah, paman, silakan. Chukin tersenyum pada Luo Shantian. Di bawah pimpinan Chukin, semua orang berjalan ke Aula Douro. Kecuali para wanita dan bibi Chukin, hanya Luo Shantian yang tersisa, Yue Yina, Luo Tianyun, Luo Changqiong, dan Luo Taisan. Setelah itu, semua orang menutup pintu aula dengan rapat, menahan napas. Chukin, seharusnya tidak ada orang luar di sini juga. Luo Shantian berkata, Chukin, kaki kita benar-benar dewa legendaris. Ya, Chukin berkata dengan tegas, pengganti seperti palsu. Shantian, jangan khawatir, ini yang dilihat orang tua itu dengan matanya sendiri. Luo Tianyun berkata, Chukin menjadi penguasa para dewa dan dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Ya, Luo Shantian mengangguk dan berkata dengan gembira, baiklah, baiklah. Keluarga Luo kita dan semua dewa yang telah mengejar kita seumur hidup dari keluarga abad pertengahan, aku tidak menyangka itu akan berada di bawah kakiku. Chukin, kamu bilang kamu ingin memberi kami 300 tempat di keluarga Luo, apakah kamu serius? Luo Shantian melanjutkan, bagaimana mungkin aku, Chukin, menjadi seseorang yang tidak berbicara tentang kredibilitas? Jawab Chukin. Chukin, apakah kamu dan Yi benar-benar saling mencintai? Luo Tianyun berbalik. Ya, Chukin menatap Luo Yi dan mengangguk. Awalnya, kamu cukup baik dan penguasa para dewa, dan aku berjanji untuk memberikan Yi kepadamu. Baik aku maupun Ina tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Luo Shantian berkata, tapi, kamu punya banyak wanita, dan Yi Xiao manja. Aku khawatir jika kamu meninggalkannya dalam kedinginan, dia tidak mampu membelinya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Luo Yi mengerutkan kening, Chukin, dia tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Ya, paman, kamu terlalu khawatir. Xiao Hu juga berkata dengan tidak adil, aku adalah wanita pertama Chukin. Selama bertahun-tahun ini, meskipun ada begitu banyak saudara perempuan, Chukin tidak pernah meninggalkanku dalam kedinginan. Tidak ada saudara perempuan yang pernah ditinggalkan. Ya, paman, kamu terlalu khawatir tentang ini. Ning Rongrong juga mengikuti. Pada saat ini, Chukin tersenyum sedikit, paman, tidak ada dari mereka yang orang luar, jadi mari kita katakan sesuatu. Baiklah, kalau begitu aku akan terus terang. Luo Shantian berkata, aku ingin 500 tempat. Dengan cara ini, kamu dan Yi akan berbicara dengan santai, dan Ina dan aku tidak akan pernah ikut campur. 500. Alis Chukin sedikit menyempit. Ya, keluarga Luo kita agak keterlaluan. Luo Shantian menjawab, Chukin, bagaimana menurutmu? Baiklah, tidak masalah. Chukin mengangguk, tapi, aku juga punya sesuatu untuk diminta. Menyegarkan, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Luo Shantian tertawa terbahak-bahak. Bukan masalah besar, kata Chukin, aku ingin bertanya padamu, apakah kau tahu pohon kehidupan di alam semesta? Karena Luo Shantian adalah pemimpin kekuatan nomor 1 di alam semesta, mungkin dia harus tahu lokasi pohon kehidupan di alam semesta. Setelah mendengar ini, ekspresi Luo Shantian dan Yue Yina berubah. Luo Shantian berkata dengan kaget, Chukin, apa yang ingin kau lakukan dengan pohon kehidupan? Melihat perubahan ekspresi mereka, Chukin mengangkat alisnya, paman dan bibi, apakah kalian benar-benar tahu di mana pohon kehidupan di alam semesta berada? Aku tidak tahu. Luo Shantian menggelengkan kepalanya, hanya sedikit penasaran.
Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku punya teman baik, pendiri wilayah bintang raksasa. Senior Sitiandi berada di ambang kepunahan. Aku mendengar bahwa pohon kehidupan di alam semesta memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali dewa tertinggi, jadi aku ingin mencobanya. Jadi seperti ini, Luo Sentian mengangguk. Ayah, jika Anda tahu keberadaan pohon kehidupan, tolong beritahu Chukin. Senior Sitiandi adalah orang yang sangat baik. Ketika kami bertemu dengan seorang Buddha abadi dari keluarga yang sangat jahat di alam rahasia Pixiu, Sitiandi hampir menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Kata Luo Yi. Yi, bukan hak ayah untuk tidak mengatakan apa-apa. Luo Sentian berkata, memang benar bahwa baik ibumu maupun aku tidak tahu. Pohon kehidupan di alam semesta adalah makhluk tingkat leluhur seperti naga Azure. Makhluk ini hampir hanya legenda. Mungkin tidak ada yang namanya pohon kehidupan di alam semesta. Wajah Chukin sedikit berubah, lalu tersenyum, baiklah, Paman, karena Anda tidak tahu, itu tidak dapat Anda lakukan. Saya akan memberi Anda 500 tempat yang Anda inginkan, dan kita tidak akan membicarakan hal-hal lain hari ini. Sudah habis, minumlah sekali dan mabuklah. Oke, Luo Sentian tertawa dan mengangkat toples anggur peri dan berkata, Chukin, meskipun aku tidak tahu di mana pohon kehidupan itu, kamu akan menjadi menantu laki-lakiku yang dikenali Luo Sentian. Mulai sekarang, urusanmu adalah kita. Tentang keluarga Luo Sentian, minumlah lebih sedikit, jika kamu meminumnya, kamu akan membuat kesalahan. Yue Yina membujuk, Chukin ada di sini, senang, mari kita bicarakan apa yang bisa dilakukan hari ini. Ayo, Paman, aku menghormatimu. Chukin juga mengambil toples anggur. Setelah itu, keduanya minum dengan gembira sampai gelap. Tentu saja, dewa tertinggi tidak akan mudah mabuk, tetapi anggur Chukin bukanlah anggur biasa, itu adalah anggur obat yang terbuat dari harta berharga di atas para dewa. Oleh karena itu, baik Chukin maupun Luo Sentian mabuk. Luo Sentian dibantu oleh Yue Yina dan meninggalkan aula utama, Chukin juga digendong ke kamarnya oleh Luo Yi, Xiao Siwei, Ye Zixi, dan Xiao. Minumlah banyak sekali. Luo Yi menatap Chukin yang sedang berbaring di tempat tidur dengan keadaan berantakan, sedikit kesal. Kakak Yi, Chukin dan ayahmu baru saja bertemu, sangat bahagia. Xiao tersenyum. Aneh, meskipun itu anggur abadi, volume minuman Chukin pasti lebih dari ini. Ye Zixi berkata dengan ragu. Siar benar, aku tidak mabuk. Pada saat ini, Chukin tersadar. Chukin, apakah kamu tidak mabuk? Keempat gadis itu semua terkejut. Ya, Chukin mengangguk. Yi, memang benar aku minum begitu banyak dengan pamanku, hanya ingin memberitahu posisi pohon kehidupan di alam semesta dari mulutnya. Waktu dan frekuensi tidur senior Sitiandi semakin lama. Ketika bertambah lama, aku tidak akan membiarkannya kembali ke jiwanya. Chukin, apakah menurutmu Paman Sentian benar-benar tahu keberadaan pohon kehidupan di alam semesta? Xiao bertanya. Tentu saja, Chukin belum berbicara, Luo Yi berkata, ketika Chukin berbicara tentang pohon kehidupan, ekspresi mereka jelas berubah. Mari kita lakukan ini untuk Chukin. Aku akan pergi dan memohon mereka untuk berbicara malam ini. Tidak usah terburu-buru. Chukin menggelengkan kepalanya, Paman dan Bibi sangat mencintaimu. Jika mereka tidak mengatakannya, pasti ada alasannya. Tidak masalah, waktunya masih panjang. Selalu ada cara bagi mereka untuk mengatakannya. Oke, Luo Yi mengangguk, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kamu katakan? Chukin tersenyum pelan. Gadis keempat, aku mengerti apa yang dimaksud Chukin dalam sedetik. Pada saat yang sama, di sebuah villa. Oke, jangan berpura-pura, tidak apa-apa minum selama 10 hari dan 10 malam dengan alkoholmu. Kata Yuyina, menatap Luo Sentian yang sedang tidur di samping tempat tidur. Ketika Luo Sentian mendengar kata-kata itu, membuka matanya, duduk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ina, apakah menurutmu Chukin tahu aku berpura-pura? Aku pasti tahu. Yue Yina menjawab, ekspresi kita sudah banyak berubah, orang sekuat Chukin pasti tahu. Luo Sentian mengangguk, Ina, Chukin adalah calon menantu kita. Kalau kamu tidak memberitahunya tentang pohon kehidupan, apa kamu akan merasa sedikit kesal? Tidak mungkin, Yue Yina berkata, tempat itu terlalu berbahaya.
Aku lebih baik berbohong padanya daripada membiarkannya mengambil risiko. Namun, melihat ekspresi tegas Chukin, dia pasti akan pergi, dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya di sana. Kata Luo Sentian, kalau begitu kamu bisa membantu. Kata Yuyina, hah, Luo Sentian mengerutkan kening. Maksudku, aku tidak ingin kamu memberitahu Chukin tentang tempatnya. Aku ingin menemukan cara untuk memulihkan si Tiandi. Jawab Yuyina, menurut deskripsi Chukin, Kaisar Sitian seharusnya bertahan hidup untuk sementara waktu. Tidak mudah untuk memulihkannya, namun, Chukin memberi kita begitu banyak harta dari keluarga Luo, dan memberi kita 500 tempat, dan bahkan lebih banyak kekasih Yi, saya pikir lakukan segala yang mungkin. Jawab Luo Sentian, kalau begitu Ina, tidurlah. Luo Sentian berkata, aturan lama, aku akan pergi ke ruang penjara darah untuk tidur. Sentian, tubuhmu. Yue Yina mengerutkan bibir merahnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Luo Sentianyu, terlepas dari Yue Yina, cahaya berdarah melintas di depannya, dan Luo Sentian berjalan ke dalamnya. Melihat pemandangan ini, Yue Yina mengerutkan kening, menutup matanya yang indah, dan kemudian berbaring di tempat tidur. 2 jam kemudian, pertarungan 4 orang antara Chukin dan Luo Yiyi berakhir. Seperti Raja Kehidupan, Gu Yuena dan yang lainnya, Luo Yiyi dan yang lainnya juga tampak sangat lelah dan tertidur. Ada apa? Chukin bertanya diam-diam. Luo Yiyi dan yang lainnya tidak akan seperti ini sebelumnya. Sistem, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Tanya Chukin. Saya tidak tahu. Sistem menjawab, tetapi saya tahu bahwa jika tuan rumah tidak dapat mengingat apa yang belum dilakukannya, seorang dewi tertentu akan sangat sedih. Apa? Ngomong-ngomong, Xiang Li. Chukin tiba-tiba merasa terkejut. Memikirkan hal ini, Chukin menutupi Luo Yiyi dan yang lainnya, dan keluar dari ruangan dalam sekejap. Setelah itu, Chukin berjalan menuju kediaman Xiang Li. Pada saat ini, di kamar Xiang Li, dia duduk dengan pakaian rapi, berpikir dalam hatinya, Tuan Chukin berkata, izinkan saya pergi ke kamarnya malam ini, tetapi paman dan bibi ada di sini, ditambah Chukin. Orang-orang dewasa mabuk, Yiyi dan yang lainnya pasti melayaninya. Tuan Chukin memiliki begitu banyak hal, saya khawatir saya telah melupakan apa yang dia katakan di siang hari. Lupakan saja, saya tidak mau, tidurlah. Xiang Li menunjukkan ekspresi kehilangan, tetapi pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara Chukin datang, Xiang Li, apakah kamu tidur? Xiang Li langsung terkejut, dia buru-buru merapikan rambutnya, merapikan kondisinya, dan membuka pintu kamar dan berkata dengan heran, Tuan Chukin, mengapa kamu di sini? Kamu belum tidur. Chukin menatap Xiang Li dan tersenyum sedikit. Xiang Li malam ini sangat mengharukan. Tampaknya dia baru saja selesai mandi, dia memiliki aroma penuh di tubuhnya, dan kulitnya seperti batu giok kambing memiliki kilau aqua yang berkilau, seolah-olah dia telah menembak kembang sepatu. Yah, karena Tuan Chukin berkata, jika aku memiliki sesuatu untuk menemukanku, aku kebetulan akan menemukanmu. Xiang Li menjawab, kalau begitu jangan mencarinya, bukankah aku yang datang ke sini? Chukin tersenyum. Lalu, Tuan Chukin, apa yang ingin kau katakan padaku? Tanya Xiang Li, apakah kau tidak akan membiarkanku masuk terlebih dahulu? Chukin tersenyum tipis. Lihatlah pikiranku, Tuan Chukin, silakan duduklah dengan cepat dan aku akan membuatkan teh untukmu. Kata Xiang Li, setelah Chukin masuk, dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh hangat untuk Chukin. Kemudian, menggunakan jari-jarinya yang seperti daun bawang, menyerahkan teh itu kepada Chukin. Tuan Chukin, Anda telah minum banyak anggur peri. Xiang Li tersenyum dan berkata, teh ini disiapkan dengan hati-hati olehku. Ini bisa membuat mabuk. Anda teh, apakah Anda bisa memecahkan anggur peri? Chukin tersenyum setelah meminum tehnya. Kalau begitu saya tidak tahu, seharusnya tidak apa-apa. Jawab Xiang Li. Bagus. Chukin mengambil teh di tangan Xiang Li dan meminumnya sekaligus. Wah. Teh yang enak. Tuan Chu dan Qin, bagaimana Anda bisa merasakan teh seperti ini? Kata Xiang Li sambil tersenyum. Saya orang yang kasar, saya tidak tahu bagaimana cara mencicipi teh. Jawab Chukin, mengapa Anda tidak mengajari saya? Oke, Xiang Li tidak ragu-ragu, dan segera menuangkan secangkir teh lagi. Sebenarnya, minum teh tidak terlalu khusus. Anda hanya perlu mencicipinya perlahan,
seperti orang dewasa yang menelan jujube. Itu pasti tidak bisa merasakan rasa teh. Pada saat yang sama, Anda harus membuatnya sambil mencicipi. Saya akan mencoba. Chukin mengangguk dengan senang, dan menurut pernyataan Xiang Li, menyesap teh dengan lembut, ini benar-benar berbeda. Xiang Li, saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak penelitian tentang upacara minum teh. Chukin memuji, apakah Anda mempelajarinya untuk waktu yang lama? Tidak, saya tidak punya waktu untuk mempelajari urusan negara setiap hari di benua Senyu. Ketika saya mencapai alam dewa, dengan perlindungan Anda, Tuan Chu dan Qin, saya tidak akan memiliki apa-apa untuk dilakukan, jadi saya mulai mempelajari upacara minum teh. Xiang Li menjawab, petik 2, apakah Anda belajar sendiri? Chu Qin bertanya, ya, kakak perempuan, serta senior Meng Ying, mereka akan menemani Anda, jadi saya hanya bisa belajar sendiri. Xiang Li mengangguk, kalau begitu, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Chu Qin bertanya, mendengar ini, hati Chu dan Qin kemungkinan besar telah menjadi 100%. Xiang Li menyarankan dirinya sendiri secara terpisah. Jika Chu dan Qin tidak dapat mendengar kata-kata ini, maka dia tidak layak disebut sebagai orang suci cinta. Ah, Xiang Li berkata sejenak, Tuan Chu Qin, Meng Ying, Yue Hua, mereka semua adalah wanitamu, tetapi aku tidak, aku hanya bawahanmu. Lalu apakah kamu ingin menyingkirkan status bawahanmu? Tanya Chu Qin. Tuan Chu Qin, apa maksudmu? Detak jantung Xiang Li mulai bertambah cepat, sangat gugup. Maksudku, Chu Qin tersenyum ringan, dan menyentuh tangan giok Xiang Li dengan telapak tangannya, tidakkah kau mengerti? Melihat perilaku Chu Qin, ini juga merupakan adegan dalam mimpi Xiang Li, dia benar-benar tercengang. Melihat Xiang Li tidak melawan, Chu Qin mulai berkata terus terang, Xiang Li, apakah maksudmu kau sedikit kesepian sendirian? Xiang Li menggigit bibir merahnya, merasakan suhu dari tangan Chu Qin, dan mulai mengeluarkan keringat, lalu mengangguk dan berkata, ya. Tuan Chu Qin, katakan saja, aku juga ingin menjadi wanitamu. Mendapatkan jawaban setuju dari Xiang Li, ditambah dengan aroma tubuh Xiang Li, telah menyebabkan hormon Chu Qin melonjak, jadi Chu Qin langsung memeluk kepala Xiang Li dan menyegel bibirnya. Merasakan antusiasme Chu Qin, Xiang Li dengan cepat melakukan serangan balik, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melepaskan pertahanannya. Xiang Li, kamu, Chu Qin sengaja berkata ketika dia melihat Xiang Li dan melepas jubahnya. Maaf, Tuan Chu Qin, aku sudah gila. Xiang Li buru-buru meminta maaf. Dia begitu menginginkan Chu Qin sehingga dia melupakannya. Oleh karena itu, bukan Chu dan Qin yang tidak dapat ditahan setiap saat, tetapi mereka. Chu Qin tersenyum, jangan panggil aku orang dewasa, panggil aku Chu Qin. Kata Chu Qin, dia langsung memeluk Xiang Li dan berjalan ke tempat tidur. Ding, terdeteksi bahwa Dewi Xiang Li bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan Dewi Xiang Li 100% disukai. Dewi pesawat tempur, Xiao Suner. 2 jam kemudian, Xiang Li juga sedikit lemah. Chu Qinda, Lier, apakah kamu masih disebut dewasa? Sebelum kata-kata Xiang Li jatuh, Chu Qin menatapnya dengan senyum lembut. Chu Qin, mengapa aku merasa sangat lelah? Xiang Li tersenyum enggan, mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Aku tidak tahu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, sepertinya semua orang seperti ini akhir-akhir ini. Besok, aku akan mempelajarinya, dan bertanya pada Paman Sentian, aku curiga ini ada hubungannya dengan aku menjadi dewa tertinggi. Lier, kamu jika kamu terlalu lelah, tidurlah dulu. Xiang Li menggelengkan kepalanya, Chu Qin, aku ingin melanjutkan, apakah kamu tidak lelah? Kata Chu Qin Rou, kalau begitu aku juga ingin melanjutkan. Xiang Li menjawab, Chu Qin, sebenarnya aku sudah lama ingin melakukan ini, setiap kali aku diam-diam. Diam-diam apa? Chu Qin bertanya dengan penuh minat. Xiang Li kiau tersipu, dia tidak tahu. Diam-diam itu. Sebelum Xiang Li selesai berbicara, Chu Qin telah meluncurkan serangan berikutnya, dan Xiang Li dengan cepat mengatasinya. Saat fajar, sama seperti Luo Yiyi dan yang lainnya, Xiang Li tampak terlalu lelah dan tertidur. Sebenarnya, itu juga tidak apa-apa. Chu Qin tersenyum tipis, melihat penampilan Xiang Li yang sedang tidur. Setiap wanitanya tidak begitu menghargai tubuh mereka. Jika mereka bisa, tidur dengan lelah setiap saat adalah hal yang baik. Namun, Chu Qin perlu tahu apakah situasi ini akan membahayakan para wanita. Tunggu sebentar,
tanyakan pada Paman Dewa Tian dan Senior Tianyun. Kata Chukin, menutupi Xiang Li, bangkit berpakaian, duduk bersila di sini, dan mulai berlatih. Chukin menemukan bahwa setelah mencapai dewa tertinggi, Anda sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan Anda tanpa pelatihan khusus. Ini jelas merupakan manfaat besar dari dewa tertinggi. Namun, Chu dan Qin masih mengolah Ekaristi Lady. Fisik ini perlu dicerna secara aktif, esensi antara surga dan bumi. Butuh 1 jam lagi sebelum Chu dan Qin akhirnya bangun, sementara Xiang Li masih tertidur. Chu Qin hendak tertidur bersama Xiang Li, ketika tiba-tiba terdengar suara piano yang indah. Hah, bagaimana mungkin ada suara piano? Chu Qin sedikit terkejut, mungkinkah itu Yue Hua dan Zixi? Tidak, nada Yue Hua dan Zixi tidak seperti ini. Dan ini adalah melodi yang belum pernah kudengar sebelumnya. Suara piano tampaknya merdu dan bijaksana, mengapa ada sedikit kebencian yang tersembunyi. Chu Qin berjalan keluar dari kamar Xiang Li dengan ragu, dan datang ke halaman untuk mencari suara piano. Pada saat ini, di halaman, sosok yang cantik sedang duduk di depan piano, tangan ramping memetik senar. Wanita itu cantik rupanya, mengenakan gaun kuno berwarna putih dengan rambut terurai, seolah-olah dia baru saja bangun dari tempat tidur. Chu Qin awalnya sedikit bingung, hingga dia sedikit terkejut saat melihat wajah wanita itu. Orang ini ternyata adalah Ibu Luo Yiyi, Yue Yina. Bibi Ina. Chu Qin sedikit terkejut. Siapa? Yue Yina mendengar suara Chu Qin dan mengikuti suara itu. Bibi Ina, jangan lakukan itu, ini aku. Chu Qin tersenyum kembali pada Yue Yina. Chu Qin, kata Yue Yina dengan sedikit terkejut. Bibi Ina, kamu bangun pagi-pagi sekali untuk bermain piano. Chu Qin berjalan mendekat dan bertanya. Kenapa kamu di sini? Yue Yina bertanya dengan bingung, bukankah seharusnya kamu bersama Yiyi? Yiyi belum bangun, aku sudah bangun dan berlatih. Begitu selesai, aku mendengar suara piano bibiku, jadi aku datang dan melihatnya. Jawab Chu Qin, ternyata begitu. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat rajin, tidak heran kamu bisa menjadi senjata yang hebat. Yue Yina tersenyum. Chu Qin menemukan bahwa ketika dia dekat, dia dapat melihat wajah Yue Yina dengan lebih jelas. Benar-benar tidak ada cacat, semakin dia melihatnya, semakin dia terpesona. Chu Qin, ini Ibu Yiyi, jadi jangan sombong. Chu Qin diam-diam berkata dalam hatinya. Bibi berterima kasih padaku, Bibi, di mana Paman Sentian? Chu Qin menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya. Meskipun Anda tidak dapat menghilangkan delusi, penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan calon ibu mertua. Terlebih lagi, Chu Qin masih bertanya kepada Yue Yina. Sentian, dia belum bangun, sama seperti Yiyi, dia pemalas. Jawab Yue Yina, itu tidak bisa dikatakan. Orang-orang seperti Paman telah mencapai puncak kehidupan mereka dan harus menikmatinya. Chu Qin tersenyum. Chu Qin, meskipun dia adalah ayah Yiyi, Anda tidak perlu mengatakan sesuatu yang baik kepadanya, dia pemalas. Yue Yina tersenyum tenang, memperlihatkan lesung pipit yang dangkal. Chu Qin juga menunjukkan senyuman, Bibi memiliki sedikit kebencian dalam suara piano tadi. Mungkinkah itu isyarat untuk Paman? Yue Yina jelas menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu tersenyum dan berkata, tanpa diduga, Anda masih mengerti ritme. Saya hanya tahu sedikit, jawab Chu Qin, dibandingkan dengan Bibi, itu jauh berbeda. Lihat apa yang Anda katakan. Yue Yina menjawab, aku belum pernah mendengar musikmu, jadi mari kita lakukan, bagaimana kalau kau memainkan sebuah lagu? Baiklah, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menunjukkan kejelekanku. Kata Chu Qin, duduk di posisi Yue Yina, dan setelah mencoba piano, mulai bermain perlahan. Baiklah, namamu sangat berbeda dariku. Yue Yina berkata dengan heran, seni pianomu tidak lagi di bawahku. Bibi, kalau begitu kau tidak masuk akal. Aku baru saja belajar beberapa trik dari Yue Hua. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Yue Hua, wanitamu, Tang Yue Hua, tanya Yue Yina. Ya, Chu Qin mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan pergi kepadanya untuk meminta nasihat dan saran, dan melihat master macam apa dia, biarkan kau belajar beberapa trik, dapat melampaui seni pianoku. Yue Yina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bibi bercanda, seni piano Yue Hua tidak sebagus milikmu. Chu Qin berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku juga harus melihat dan melihat. Yue Yina berkata, mereka semua adalah wanitamu,
yaitu saudara perempuan Yi. Sebagai ibu Yi, aku harus lebih sering bergaul dengan mereka. Baiklah, tidak apa-apa. Chukin mengangguk, kalau begitu Bibi Ina, aku akan pergi dulu. Saat Yi bangun dan tidak dapat menemukanku, itu tidak akan mudah. Baiklah, pergilah. Yue Yina mengangguk. Chukin hendak berbalik, lalu berbalik lagi. Bibi Ina, apakah kamu memiliki kebutuhan? Hah, Yue Yina tercengang sejenak. Jangan salah paham, kata Chukin, kamu telah mengakui hubungan antara Yi dan aku, maka kamu adalah calon ibu mertuaku. Calon menantuku, aku ingin memberimu beberapa hadiah, tetapi kamu tampaknya tidak memiliki apapun. Itu sebabnya aku bertanya, itu saja. Yue Yina tersenyum, kamu telah memberi kami begitu banyak hadiah dari keluarga Luo, bagaimana aku bisa meminta hadiah lagi? Tetapi kamu mengingatkanku, kata Yue Yina, tangan gioknya terentang, dan ada cincin hijau kaisar di atasnya, sebagai calon ibu mertuamu, aku harus memberimu hadiah. Aku akan memberimu cincin ini. Itu tidak akan berhasil. Chukin menolak, aku tidak memberimu hadiah, jadi bagaimana mungkin aku menerimamu sebagai gantinya? Ambillah, menurut apa yang kamu katakan, itu semua adalah keluarga, mengapa pembagiannya begitu jelas? Yue Yina bersikeras, meskipun cincin ini bukan artefak tertinggi, terkadang lebih kuat daripada artefak tertinggi. Ini disebut cincin giok galaksi, terbuat dari tubuh astral, dan ruang di dalamnya cukup besar untuk menampung sebuah planet. Jika kamu memegangnya, itu mungkin berguna. Chukin berhenti sejenak dan mengambil cincin itu. Bibi Ina, aku juga akan memberimu hadiah. Setelah berkata demikian, Chukin berbalik, melepas jaketnya, memperlihatkan punggungnya yang seperti batu giok, dan membidik Yue Yina. Kemudian, di bawah pikiran Chukin, buku rahasia kekuatan dewa raksasa yang tergambar di punggungnya terungkap. Ini adalah seni ilahi tertinggi. Yue Yina berkata sedikit terkejut. Seni ilahi tertinggi lebih berharga daripada senjata ilahi tertinggi. Ada 10 senjata ilahi tertinggi di seluruh keluarga Luo, tetapi hanya ada 2 seni ilahi tertinggi. Ya, Chukin mengangguk. Aneh, bukankah seni ilahi tertinggi diukir di batu asli? Bagaimana itu bisa berguna bagimu? Yue Yina bertanya-tanya sambil mengingat kekuatan dewa raksasa. Itu karena Chukin adalah keturunan leluhur Qinglong, dengan garis keturunan Qinglong yang sebenarnya, tubuhnya dapat dianggap sebagai tubuh asli. Chukin tidak menjawab, suara Luo Sentian terdengar. Paman Sentian, Chukin berbalik dan berkata, Chukin, jangan khawatir, tunjukkan saja pada Ina, bukan padaku. Luo Sentian tersenyum. Tidak, Paman, lihat itu. Chukin berbalik ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, oke. Luo Sentian mengangguk setelah hanya melihat-lihat. Paman, apakah menurutmu secepat itu? Chukin bertanya dengan heran. Hei, bukankah Yi memberitahumu? Aku dan Ina sama-sama orang yang memiliki mata 9 burung phoenix. Mata 9 burung phoenix dapat melihat dan mengingat semua yang ada di dunia. Luo Sentian menjawab sambil tersenyum. Jadi seperti ini. Chukin mengangguk. Paman, apakah kamu masih ingat penampakan pohon kehidupan? Chukin tersenyum. Tentu saja aku ingat. Luo Sentian berkata sambil tersenyum, dan kemudian wajahnya sedikit berubah. Anak kecil, apakah kamu berbicara tentang aku? Paman, aku sebenarnya mengenalmu dan Bibi Ina, dan tahu berita tentang pohon kehidupan. Ekspresi kalian salah kemarin. Chukin berkata, Paman dan Bibi, tolong beritahu aku. Luo Sentian mendengar ini dan menatap Yue Yina. Yang terakhir berkata, Chukin, baiklah. Karena kami telah mengungkap kekurangan kami adalah keluarga dan kami telah menerima seni ilahi tertinggi Anda. Tidak mungkin menyembunyikannya dari Anda. Chukin, bukan berarti kami sengaja menyembunyikannya. Faktanya, tempat di mana pohon kehidupan berada terlalu berbahaya. Yue Yina melanjutkan, pamanmu dan aku pernah ke sana. Apakah kamu benar-benar melihat pohon kehidupan? Chukin bertanya dengan heran. Yah, aku hampir menyerahkan hidupku di dalam. Jawab Luo Sentian, pohon kehidupan terletak di area inti alam semesta, di dalam planet super. Planet ini sangat misterius. Ia hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Bagian luarnya membingungkan dan bagian dalamnya penuh dengan bahaya. Suatu ketika keluarga Luo kami menjadi kekuatan nomor 1 di alam semesta, Yina dan aku mengikuti ayahku, kakek Yi, dengan 3 paman dan tetua Tianyun, Taisan, dan Changqiong,
ditambah 3 senior dewa tertinggi lainnya yang telah meninggal, serta kaisar setengah yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Luo, pembangkit tenaga listrik Raja Dewa Puncak memasukinya untuk menemukan pohon kehidupan dan membangkitkan leluhur tertinggi dari keluarga Luo kami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama ia dibangkitkan, keluarga Luo akan jauh melampaui semua kekuatan lain telah menjadi keluarga terkuat dalam sejarah alam semesta. Sayang sekali kita gagal. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa keluar oleh keluarga Luo meninggal di dalam. Kakek Yi terluka parah dan masih dalam pengasingan. Aku dan Ina hampir mati di dalamnya. Karena ini, kita tidak punya alternatif selain mundur ke garis kedua dan menjadi apa yang disebut keluarga abad pertengahan. Apa? Kamu mundur ke garis kedua karena pohon kehidupan? Chukin mengerutkan kening. Ya, Luo Sentian berkata, Chukin, pikirkanlah, kita memiliki 8 dewa tertinggi, kakek Yi, dan salah satu dari 10 dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan dalam sejarah. Dia telah menghancurkan 3 artefak tertinggi, 2 seni ilahi tertinggi dapat disebut yang terkuat di alam semesta. Tetapi bahkan kita telah gagal, apakah kita akan membiarkanmu masuk? Chukin sedikit terkejut, lalu, orang kuat macam apa yang kamu temui? Di seluruh planet, ada orang-orang kuat. Terutama ketika kita bertemu dengan sosok gelap, kita dapat mengalahkan dewa tertinggi hanya dengan satu gerakan. Gerakan apapun dapat mengalahkan dewa tertinggi. Chukin tercengang. Chukin, jadi kamu harus mengerti kami. Kami tidak akan pernah memberitahumu lokasi planet itu. Kamu dan Yi baru saja bersama, dan Yi sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin kamu tega melakukan kejahatan berbahaya seperti itu? Yue Yina membujuk. Ya, Chukin mengangguk. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, hal ini tampaknya mustahil. Kecuali, Qinglong muncul untuk membantunya. Tetapi Qinglong mengatakan bahwa ketika kamu membantunya sekali, dan tidak akan ada pertemuan lagi, itu berarti Qinglong akan menghilang dari dunianya. Bagaimana mungkin Chukin melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, mengandalkan orang lain untuk segalanya bukanlah gaya Chu dan Qin. Chukin, senior si Tiandi, aku sangat bersimpati. Luo Sentian berkata, tetapi, pohon kehidupan, kamu tidak boleh memikirkannya. Aku akan melakukan segala yang mungkin untuk membantumu memulihkan senior itu. Paman dan Bibi, aku menghargai kebaikan kalian. Chukin menjawab sambil tersenyum, senior si Tiandi, saya akan menyimpannya sendiri, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja mengatakan bahwa ini adalah keluarga, ini akan dibagi menjadi satu sama lain. Yue Yina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bibi Ina, aku mengatakan sesuatu yang salah. Chukin menjawab, tapi, ini hanya urusanku. Kamu bahkan lebih salah lagi. Luo Sentian berkata, baik kamu menerimanya atau tidak, saat aku kembali, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jalan. Ah paman, aku kembali begitu cepat. Ya, meskipun keluarga Luo telah mundur ke garis kedua, ada banyak masalah sepele. Sebagai kepala keluarga Luo, aku tidak bisa tinggal lama. Luo Sentian menjawab, ditambah lagi, sesuatu terjadi dan aku harus kembali. Paman, jangan khawatir, aku akan menunggu sebentar, dan aku akan memasukkan semua kuota keluarga Luo pada para dewa. Kata Chukin, baiklah, jika keluarga Luo dapat menghasilkan dewa tertinggi kali ini, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi keluarga Luo. Begitu Luo Sentian selesai berbicara, suara Luo Yi terdengar. Chukin, jadi kamu di sini. Yi. Chukin segera berbalik dan memeluk Luo Yi. Yi, bagaimana tidurmu kemarin? Tanya Yuyina. Sangat nyenyak. Luo Yi menjawab, ayah, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan segera pergi. Ya, Luo Sentian menjawab, saya baru saja mendapat kabar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga cucu, dan struktur keluarga abad pertengahan mungkin berubah. Saya harus kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Sesuatu terjadi pada keluarga cucu. Apakah benar-benar karena segel yang mereka jaga sehingga rusak? Tanya Luo Yi. Sejak pertama kali memasuki alam rahasia Paixiu, Luo Tianyun mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi pada keluarga cucu tertua. Keluarga cucu tertua menutup planet ini dengan lingkaran sihir leluhur. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, tetapi 80% terkait dengan segel yang dijaga oleh mereka selama beberapa generasi. Namun, keluarga cucu tertua adalah sudut penting dari keluarga abad pertengahan. Satu sudut runtuh.
Polanya pasti akan terpengaruh. Luo Sentian menjawab, tidak apa-apa, ayah. Bukankah ada keluarga Pangu? Mereka pasti akan mengurus semuanya. Kata Luo Yi. Aku tidak percaya mereka. Luo Sentian menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Luo, kalian tidak akan hidup dengan kekuatan lain. Baiklah, ayah, kalian sudah pergi. Di mana ibu? Luo Yi melanjutkan, Yi, apakah kalian ingin ibu tetap tinggal atau pergi? Yue Yina bertanya balik pada Luo Yi. Setelah mendengar kata-kata itu, Luo Yi melepaskan Chukin, datang ke sisi Yue Yina, memeluk pinggang rampingnya dan berkata, tentu saja kalian tinggal bersamaku. Baiklah, ibu akan tinggal di sini bersamamu untuk beberapa waktu. Kata Yue Yina sambil tersenyum, Luo Yi tampak sangat senang. Kalau begitu Sentian, bawa Paman Tianyun dan yang lainnya kembali, aku akan tinggal di sini bersama Yi untuk beberapa waktu. Yue Yina menoleh ke Luo Tianyun. Ya, baiklah. Luo Sentian tidak membantah. Paman, berikan aku daftarnya. Chukin menatap Luo Shen Tiandao. Baiklah. Luo Sentian mengangguk dan menyerahkan daftar itu kepada Chukin. Baru saat itulah Chukin mengetahui bahwa ke-500 orang dalam keluarga Luo semuanya adalah setengah kaisar. Dan begitu saja, Luo Sentian juga mengatakan bahwa keluarga Luo telah menurun. Pada saat puncak, seberapa kuat keluarga Luo? Kemudian aku berpikir tentang betapa mengerikannya lokasi pohon kehidupan. Setelah itu, Chukin mengirimkan pikirannya ke pusat sensing sesuai dengan daftar. Dalam sekejap, semua orang kuat yang dibawa oleh Luo Sentian dibaptis oleh pusat sensing. Seperti yang dikatakan Luo Sentian, meskipun orang-orang ini adalah setengah kaisar dan hanya selangkah lagi dari dewa tertinggi, kemungkinan terobosan ini sangat rendah. Dari 500 orang, hanya 1/2 kaisar, yang tertua, dan terkuat, yang berhasil menembus dewa tertinggi. Meski begitu, Luo Sentian sudah merasa puas dan bersemangat. Dan Anda harus tahu bahwa bintang-bintang dewa tidak hanya memungkinkan mereka untuk menerobos ke dewa tertinggi dalam sekejap, tetapi juga meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dan menyelamatkan mereka dari keharusan menanggung malapetaka. Setelah ini, Luo Sentian membawa Luo Tianyun, Luo Changqiong, Gunung Luo Tai dan dewa tertinggi yang baru dipromosikan, Luo Yunseng, dan kembali ke keluarga Luo. Yue Yina tinggal di alam Dewa Douro. Ibu, Anda tidak memiliki pengekangan apapun di sini. Luo Yi menatap Yue Yina dan berkata setelah Luo Sentian dan kapal perang mereka terbang keluar dari sensing. Gadis, pengekangan apa yang bisa saya miliki? Yue Yina menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Chukin, di mana dua saudara perempuan yang tersisa Si Jing dan Mei Wu yang Anda sebutkan? Yue Yina menoleh ke Chukin. Kenapa, Bibi Ina, apakah Anda ingin menemukan mereka? Tanya Chukin. Ya, dengan kalian anak-anak, selalu tidak ada bahasa yang sama. Yue Yina mengangguk. Kalau begitu aku akan membawamu ke sana. Chukin mengangguk dan berkata. Di bawah bimbingan Chukin, Yue Yina dibawa ke halaman Qin Si Jing oleh Chukin, dan Mei Wu juga ada di sini saat ini, dan keduanya sedang merajut sweater bersama. Bibi Si Jing, Bibi Mei Wu. Chukin tersenyum dan menyapa mereka. Chukin, Yi, kakak Ina. Qin Si Jing dan Mei Wu mengangkat kepala mereka dan tersenyum pada saat yang sama. Bibi Si Jing, Bibi Mei Wu. Chukin menjawab, Bibi Ina, bilang biarkan aku mengajaknya mengobrol denganmu. Dua saudari, kalian sedang merajut sweater, apakah aku tidak akan mengganggu kalian? Kata Yue Yina kepada Qin Si Jing dan Mei Wu. Bagaimana mungkin, saudari, seorang kaisar seperti itu, dapat mengobrol dengan kami terlalu senang untuk punya waktu. Qin Si Jing tersenyum. Apa yang kaisar bukanlah kaisar. Yue Yina duduk di samping, tersenyum dan berkata, semuanya adalah keluarga, saudari, kamu sedikit aneh ketika mengatakan itu. Kalau begitu saudari, kami tidak akan sopan kepadamu. Mei Wu berkata sambil tersenyum. Mereka semua adalah saudari, apa yang kamu sopan? Yue Yina menjawab, atau, dua saudari, aku hanya sedang bosan, ajari aku cara merajut sweater. Oke, Qin Si Jing dan Mei Wu berkata sambil tersenyum sambil mengangguk. Tidak peduli Yue Yina, Qin Si Jing atau Mei Wu, mereka semua adalah orang-orang cantik di kota ini, dan ketiganya memancarkan suasana yang unik, menawan, dan dewasa. Chukin takut konsentrasinya tidak cukup. Selain itu, Chukin tetap di sini dan tidak terjadi apa-apa,
Jadi dia berkata, 3 bibi, bicaralah padaku dulu, dan Yi dan aku akan pergi dulu. Baiklah, pergilah. Yuina berkata tanpa menoleh ke belakang. Chukin tersenyum tipis, meraih telapak tangan Luo Yi, dan meninggalkan halaman. Engah, begitu dia berjalan keluar dari halaman, Luo Yi tidak bisa menahan senyum. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Chukin. Chukin, jarang sekali melihatmu berperilaku baik dan sopan, dan kamu masih di depan seorang wanita, kata Luo Yi. Ada apa dengan ini? Chukin pura-pura mendesah, ada apa denganku? Di depan bibinya, aku masih ingin mengekang. Hehe, Luo Yi tersenyum penuh kemenangan. Chukin, bagaimana menurutmu, ibuku? Bibi cantik. Chukin tersenyum tipis, mengapa kamu menanyakan ini? Kamu sangat bernafsu, apakah kamu punya pikiran tentangnya? Luo Yi bertanya selanjutnya, apa yang kamu bicarakan? Chukin mengerutkan kening, dia adalah ibumu, tidak peduli seberapa cantiknya, aku tidak bisa punya pikiran apapun. Lalu bagaimana jika dia bukan ibuku? Luo Yi bertanya, apakah kamu bercanda? Alis Chukin mengembun, tetapi hatinya sedikit gugup. Hanya bercanda, Luo Yi berkata dengan senyum nakal, ibuku sangat mirip denganku dan memiliki mata 9 burung phoenix. Bagaimana mungkin aku bukan dirinya sendiri? Aku hanya ingin menggodamu. Baiklah, beraninya kamu mengolok-olokku. Chukin meremas pipi Luo Yi yang hampir hancur saat mendengarnya. Sakit. Chukin yang jahat. Luo Yi memarahi. Apakah kamu orang jahat? Chukin meremas puncak Luo Yi saat mendengar kata-kata itu. Apakah kamu masih berani? Aku salah. Luo Yi tiba-tiba gemetar dan segera memohon belas kasihan. Baru saat itulah Chukin melepaskan Luo Yi. Lain kali aku berani, aku akan menghukummu. Kata Chukin dengan cara yang aneh. Jangan berani, jangan berani. Chukin. Pada saat ini, suara Xiang Li terdengar. Lier, kemarilah segera. Chukin segera menoleh ke Xiang Li dan memberi isyarat. Xiang Li segera berjalan ke sisi Chukin, dan yang terakhir memeluk pinggangnya yang ramping. Hah, Luo Yi terkejut, mungkinkah saudari Xiang Li, kamu juga? Ya, Xiang Li secara alami memahami maksud Luo Yi dan mengangguk dengan terbuka. Yi, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Lier akan menjadi keluarga bersama kita di masa depan. Chukin merangkul kedua wanita itu dan memperkenalkan. Benar saja, saudari Naer benar. Luo Yi tersenyum. Apa yang dia katakan? Tanya Chukin. Jangan berani mengatakan. Jawab Luo Yi. Jangan berani mengatakan, lupakan saja. Chukin tersenyum penuh kemenangan. Ayo pergi, Lier, mari kita temui Donger dan yang lainnya, beritahu mereka bahwa kamu juga milikku. Chukin tersenyum. Bagus. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Bulan ini, Chu dan Qin berkonsentrasi pada kultivasi Ekaristi Lady di siang hari, dan di malam hari, ada badai dahsyat yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ini, Chu Qin sedang memberi makan ikan di tepi kolam bersama para wanita. Ini bukan ikan biasa. Chu Qin, kamu bilang ikan ini tidak biasa, mengapa tidak biasa? Xiao Wu bertanya, menatap kolam yang penuh ikan dengan heran. Ya, ikan ini jelas kamu minta aku bawa dari bintang raksasa. Ini ikan biasa yang tidak mungkin lebih biasa lagi. Si Yao mengikuti. Kamu bilang mereka biasa-biasa saja. Tidak, kamu tidak bisa hanya melihat penampilannya. Chukin tersenyum ringan, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Detik berikutnya, salah satu dari ribuan ikan terbang dari kolam, dan tubuhnya dengan cepat membesar, dan tubuhnya menumbuhkan duri dan tanduk tajam, dan akhirnya berubah menjadi binatang buas dengan panjang puluhan meter. Binatang buas jiwa 100.000 tahun. Semua orang terkejut, bagaimana mungkin seekor ikan biasa telah menjadi binatang jiwa 100.000 tahun. Bai Xiu berkata dengan heran. Chukin, bintang dewa ini terlalu kuat, seru Xiao, ikan biasa dari bintang dewa ini, setelah dibesarkan di bintang dewa selama sebulan, memiliki 100.000 tahun kultivasi binatang jiwa. Sepertinya Sensing dapat memproduksi dewa utama secara massal, dan rumor itu benar. Yuina juga berseru sedikit, ikan ini akan dibesarkan selama 1 tahun lagi, dan seharusnya dapat mengubah naga menjadi dewa. Petik 2. Yah, Bibi Ina benar. Chukin mengangguk, aku juga baru saja menelitinya belum lama ini. Tidak heran, kamu telah membuka begitu banyak peternakan dan kolam ikan di Sensing, tidak mungkin semuanya akan menjadi dewa. Kata Xiao Wu dengan heran.
Yah, daripada merekrut tentara dan membeli kuda, lebih baik membesarkan dewa-dewa hewan yang tidak bisa bicara. Dewa-dewa seperti itu benar-benar setia dan dapat diproduksi secara massal tanpa membayar upah. Chu Qin tersenyum penuh kemenangan. Kau benar-benar memilikimu. Yue Yina menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja, para dewa ini hanya bisa menjadi dewa tingkat ketiga, tingkat kedua, dan tingkat pertama. Jadi aku berencana untuk mendapatkan beberapa binatang buas jiwa yang kuat atau tawanan perang dalam beberapa hari. Chu Qin melanjutkan. Petik 2. Chu Qin, apakah kau akan pergi ke ibu kota asal lagi? Ning Rongrong berkata dengan heran, aku bisa berbelanja lagi. Ada banyak kristal energi suci di rumah, aku khawatir aku tidak bisa menggunakannya. Rongrong, ibu kota asal, hanyalah sebuah transaksi di sudut barat daya alam semesta, kata Ye Zixi. Chu dan Qin, tentu saja, tidak menyukainya. Jika kau ingin pergi, kau juga harus pergi ke planet lelang di domain tengah. Yah, Zixi benar. Chu Qin mengangguk. Yi berkata, di dekat pusat wilayah tengah, ada ibu kota segala sesuatu. Ibu kota segala sesuatu berbeda dengan balai lelang. Itu adalah tempat usaha swasta. Yi berkata bahwa hanya dewa tertinggi dan bangsawan abad pertengahan yang memenuhi syarat untuk masuk. Kemana aku berencana untuk pergi, tentu saja, aku belum yakin. Karena aku lebih suka pergi ke wilayah bintang binatang kaisar, di mana ada banyak binatang jiwa yang kuat. Jika kamu menangkap beberapa binatang roh tingkat Raja Dewa, setengah kaisar akan lebih efektif jika mereka dibesarkan di penangkaran. Ngomong-ngomong, Yi, bagaimana boneka Paixiumu dibuat? Tanya Chu Qin. Luo Yi menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa begitu cepat? Itu hanya setengah jadi. Selain itu, masih ada kekurangan bahan. Sudah setengah jalan, Chu Qin berkata dengan gusar, kalau begitu pergilah ke ibu kota segala sesuatu. Itu tepat, kamu dapat membeli beberapa bahan yang kamu butuhkan. Ngomong-ngomong, Chu Qin hendak melanjutkan berbicara, si Sundao jatuh di depan semua orang. Senior Si, apakah ada berita? Chu Qin menatap si Sundao dan bertanya. Baiklah, Tuan Chu Qin. Si Sun menjawab, Tuan Chu Qin, Murong Qiansun, yang Anda minta saya selidiki, sudah memiliki penglihatan yang bagus. Murong Qiansun, semua gadis terkejut ketika mendengar nama aneh ini. Oh, di mana? Tanya Chu Qin. Murong Qiansun adalah penguasa domain saat ini dari domain guntur tak berujung, salah satu dewa tertinggi sejati. Si Sundao berkata, tetapi keberadaannya selalu dirahasiakan, dan dia tidak tinggal di domain guntur tak berujung sepanjang tahun. Tetapi saya tetap mengetahuinya. Selama ini, di wilayah bintang binatang kaisar, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Wilayah bintang binatang kaisar, semua orang, termasuk Chu Qin, terkejut. Ya, sebagian besar wilayah bintang binatang kaisar adalah planet yang diperintah oleh binatang buas jiwa. Si Sundao mengangguk, penguasa domain wilayah bintang binatang kaisar, Kaisar Qi, adalah salah satu dari 10 yang terkuat di alam semesta. Aku juga pernah mendengar tentang kaisar ini. Dia sangat kuat dan memiliki musuh dengan keluarga Luo kita. Ketika keluarga Luo kita menduduki peringkat pertama di alam semesta, mereka berada di urutan ke-8. Yue Yina berkata, kaisar pernah ingin menindas keluarga Luo kita, akhirnya kakek Yi, tanduknya patah dan setengah mati. Ibu, apakah itu tanduk kaisar gandanya? Luo Yi bertanya. Ya, Yue Yina mengangguk, jadi, jika kita pergi ke wilayah bintang binatang kaisar, kita tidak boleh mengungkapkan identitas keluarga Luo. Tentu saja, jika kita memiliki Chu Qin, kita tidak perlu terlalu khawatir. Ya, Chu Qin mengangguk. Chu Qin, tunggu sebentar, Murong Qiansun, apakah dia putri Lady? Si Yao tiba-tiba teringat. Aku juga ingat. Luo Yi mengangguk. Baiklah, aku berjanji pada Lady untuk membawakan segel Lady kepada Murong Qiansun. Chu Qin mengangguk, namun, karena ini berbahaya, maka kita. Ding, misi Dewi dilepaskan, misi kalahkan Kaisar Binatang Qi, kuasai medan bintang Kaisar Binatang, buat Murong Qiansun rela jatuh cinta pada tuan rumah, dapatkan dukungan Dewi Murong Qiansun 100%, kapal perang super tingkat dewa tertinggi plus 10, puncak artefak tertinggi, kapak Pangu. Sistem. Apakah kamu yakin aku tidak ingin pergi, kan? Chu Qin berkata dalam hati ketika dia mendengar perintah sistem. Sedikit kemunduran tidak dapat diatasi,
di masa depan, bagaimana kita bisa mendominasi alam semesta? Sistem, berkata dengan senyum nakal, kamu tahu, bukan karena aku takut, tetapi aku khawatir tentang Xiao Wu dan yang lainnya. Jawab Chuqin, kalau begitu aku tidak peduli. Sistem, tidak ada lagi. Chuqin, melihat Chuqin, tertegun, Xiao Wu bertanya, menjabat tangan gioknya. Kalau begitu, mari kita pergi ke wilayah bintang Kaisar Binatang. Chuqin berkata, tapi, Xiao Wu, Rongrong, bagaimana kalau kalian semua tinggal di bintang dewa? Tidak, para wanita itu, dengan tegas memotong jalur kereta api. Chuqin, kau tidak bisa melakukan ini, alam rahasia Pixiu telah mencampakkan kita sekali, kali ini mencampakkan kita lagi. Kata Wang Qiwer, ya, kita juga memiliki sejumlah kekuatan sekarang. Su Ying mengikuti, tidak, aku akan menahanmu. Baiklah, Xiao Jin tinggal untuk melihat rumah, kalian semua, ikut aku. Chuqin menatap Raja Naga Emas. Ah, Raja Naga Emas berkata sedikit tertekan. Chuqin, mengapa kau tidak membawa Xiao Jin? Pada saat ini, Gu Yuena mengambil inisiatif untuk berkata, hidup kakak perempuanku. Jin Longwang berkata dengan gembira dalam sekejap. Naer, kenapa? Tanya Chuqin. Entahlah, aku selalu merasa bahwa Emperor Beast Star Territory memiliki hubungan tertentu dengan kita. Gu Yuena sedikit mengernyit. Ah, Dewa Naga, apakah ada hubungan dengan Emperor Beast Star Territory? Ziji bertanya dengan sedikit heran. Aku tidak tahu, aku tidak bisa mengatakannya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Ya, kakak perempuan itu mengatakan itu, dalam ingatanku, sepertinya nama wilayah bintang binatang Kaisar juga telah muncul. Raja Naga Emas mengikuti. Jika demikian, maka aku hanya bisa meninggalkan Naga Kaisar Tulang Layu dan Keratrol Titan untuk melihat rumah. Xiao Jin, kau bisa pergi bersama kami, jangan membuatku kesulitan. Chuqin menatap Raja Naga Emas dan dengan sungguh-sungguh bertanya. Petik 2, kakak Chuqin, jangan khawatir. Raja Naga Emas berjanji, menepuk dadanya. Baiklah, pergi dan bersiap. Setelah setengah jam, berangkat. Kata Chuqin sambil tersenyum. Setelah itu, kelompok Chu dan Qin mengambil kapal perang antar bintang dan berteleportasi dari bintang dewa ke pinggiran luar bidang bintang binatang Kaisar melalui pemandu hantu yang kosong. Wilayah bintang binatang Kaisar tidak tersebar seperti wilayah bintang lainnya. Semua planetnya terkonsentrasi pada nebula yang sangat besar, dan di tengah nebula tersebut terdapat sebuah planet yang lebih dari 10 atau 200.000 kali lebih besar dari benua Douro. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wilayah bintang binatang Kaisar adalah sebuah planet. Wah, mengapa planet ini begitu besar? Wang Qiwer berkata dengan kaget. Jauh lebih besar dari bintang dewa kita. Tentu saja, bintang binatang Kaisar, tetapi dikenal sebagai planet terbesar di alam semesta. Yuina menjelaskan sambil tersenyum, planet ini tidak hanya besar, tetapi gunung, sungai, bunga, dan pepohonan di dalamnya akan mengejutkanmu. Bibi Ina, mungkinkah pohon itu masih setinggi 1 kilometer? Bai Yingying bertanya, benarkah? Pada saat ini, Chuqin memejamkan mata emasnya sambil tersenyum. Dia baru saja menggunakan mata naga sejati untuk melihat sekilas gambaran keseluruhan bintang binatang Kaisar, yang benar-benar mengejutkannya. Chuqin, kamu harus berhati-hati. Gunakan kesadaran ilahimu. Sangat mungkin kamu akan terlihat oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Qi dan bintang binatang Kaisar. Yueina berkata, meskipun wilayah bintang binatang Kaisar tidak sebaik sebelumnya, tetapi 3 dewa tertinggi, seharusnya masih ada. Itu benar, aku ingin mengingatkanmu satu hal, wilayah bintang binatang Kaisar, beberapa tempat tidak boleh dimata-matai dengan indera dewa. Itu lebih mengerikan daripada wilayah bintang binatang Kaisar itu sendiri. Yueina, mempromosikan. Bibi Ina, jangan khawatir, mata nagaku yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dideteksi oleh orang biasa. Bibi Ina, kamu tidak menyadarinya tadi, kan? Chuqin tersenyum. Mendengar ini, Yueina tercengang. Apa maksud kalimat Chuqin? Mungkinkah Chuqin memata-matai dirinya sendiri ketika dia tidak menyadarinya? Memikirkan hal ini, Yueina mengatupkan kedua kakinya sedikit, tetapi dia dengan cepat berkata secara alami, bagus jika kamu memiliki rasa ukuran. Chuqin juga menyadari perilaku Yueina yang tidak biasa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan berkata kepada semua orang, ada kapal perang patroli di wilayah bintang binatang Kaisar di depan.
Kita tidak bisa lagi naik kapal perang. Semuanya, turunlah. Bagus. Yang terlemah di antara mereka juga adalah Dewa Puncak, dan tidak ada masalah dengan penerbangan ANTARBINTANG. Pada saat yang sama, Chukin menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan napas mereka. Seperti yang dikatakan Chukin, di depan mereka, muncul sejumlah besar kapal perang patroli di wilayah Bintang Binatang Kaisar, tetapi dengan metode Chukin, mereka dengan cepat menyelinap ke wilayah Bintang Binatang Kaisar secara diam-diam. Benar saja, semua yang ada di wilayah Bintang Binatang Kaisar membuat semua orang menghela nafas. Pohon raksasa setinggi 1000 meter, gunung setinggi 100.000 meter, sungai selebar 100 mil, dan bahkan rumput setinggi 10 meter atau bahkan 100 meter. Singkatnya, semua yang ada di wilayah Bintang Binatang Kaisar lebih besar dari planet biasa. Pada saat yang sama, semua binatang jiwa yang tinggal di sini adalah raksasa. Binatang jiwa yang terkecil semuanya memiliki panjang 100 meter, dan begitulah cara mereka dilahirkan. Tidak heran Yi, kau memintaku untuk mencari seorang penjahat di wilayah Bintang Binatang Kaisar. Chukin tersenyum tipis sambil menatap binatang jiwa di depannya. Binatang jiwa dari wilayah Bintang Binatang Kaisar tidak hanya besar, tetapi kulit mereka juga sangat kuat. Pada level yang sama, binatang jiwa dari Bintang Binatang Kaisar dapat melawan 10 dewa manusia dengan level yang sama. Yuina menjelaskan, jadi meskipun Kaisar Qi adalah dewa tertinggi kesengsaraan kedua, dia berani menantang kakek Yi. Jadi, Kaisar ini memiliki kekuatan dewa tertinggi 3 kesengsaraan. Chukin sedikit mengernyit. Kekuatannya saat ini, menurut pernyataan Siti Andi, seharusnya dapat mengalahkan atau bahkan menghancurkan dewa tertinggi kesengsaraan kedua, tetapi kemenangan atau kekalahan melawan dewa tertinggi 3 kesengsaraan tidak dapat diprediksi. Misi Chu dan Qin ke wilayah Bintang Binatang Kaisar adalah untuk mengalahkan Kaisar Qi dan mencari Murong Qianxun. Lakukan saja perjalanan. Itu belum tentu. Yueina berkata, Kaisar Qi bukanlah lawan dari dewa tertinggi 3 kesengsaraan di puncaknya, apalagi tanduk naganya yang paling kuat. Bukan Kaisar yang khawatir, tetapi makhluk-makhluk di area terlarang. Apa sebenarnya area terlarang itu? Xiao Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Area terlarang dari Emperor Beast Star Territory adalah tempat yang sangat menakutkan. Tidak dimaksudkan untuk mengatakan lebih banyak. Singkatnya, kamu tidak boleh menginjakkan kaki. Yuina berulang kali memperingatkan. Ya, Chukin mengangguk, jangan khawatir, Bibi, karena ini adalah area terlarang, tentu saja kamu tidak akan memprovokasinya dengan mudah. Lalu Bibi Ina, di mana kita akan menemukan Murong Qianxun? Chukin bertanya, kecuali untuk area terlarang, sebagian besar Emperor Beast Star Territory dikuasai oleh binatang buas. Domain aktivitas manusia jarang terjadi. Yuina berkata, pergilah ke barat wilayah Bintang Binatang Kaisar. Ada banyak suku yang didirikan oleh manusia. Murong Qianxun, jika bukan, karena menantang Kaisar, dia tidak akan pergi ke dunia binatang. Selain itu, selama ada token dari keluarga abad pertengahan, itu tidak akan terhalang. Ngomong-ngomong, ada juga banyak harta langka. Baiklah, Bibi Ina, mari kita ikuti kamu. Chukin mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu ikut saja. Di bawah pimpinan Yueina, Chu dan Qin berpacu kencang, melintasi gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di sebuah kota. Kota ini biasa saja, tetapi sekilas terlihat bahwa standar pertahanan kota ini luar biasa. Bahkan tembok kota didirikan dengan 6 atau 7 jalan, dengan semua jenis meriam super di atasnya. Di tembok kota, dewa manusia yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di sekitarnya. Bibi Ina, mengapa ada begitu banyak orang yang berpatroli, dan ada berapa banyak Raja Dewa? Tanya Raja Dewa Kehidupan. Ini adalah kota terbesar dari ras manusia, kota Kaisar Manusia, dan tempat Kaisar Manusia berada. Di wilayah Bintang Binatang Kaisar, ras manusia dan klan binatang jiwa sering pecah perang. Yueina berkata, jadi, aku harus waspada terhadapnya. Petik 2. Aneh, bukankah ada kaisar di wilayah Bintang Binatang Kaisar? Bagaimana manusia bisa bertarung? Mungkinkah manusia juga memiliki dewa tertinggi 2 kesengsaraan? Luo Yi bertanya. Yueina menggelengkan kepalanya, ini juga sangat aneh bagiku. 3 dewa tertinggi yang Kaisar Qi dan aku katakan adalah organisasi netral di wilayah Bintang Binatang Kaisar. Mereka adalah kekuatan independen dan hanya berperang melawan musuh asing. Binatang,
Mereka tidak akan campur tangan dalam perang antara suku dan ras manusia. Apakah itu mirip dengan alam dewa dan tidak dapat ikut campur di benua Douro? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Tidak mungkin. Yue Yina menggelengkan kepalanya. Alam dewa tidak mengganggu alam yang lebih rendah. Itu adalah prinsip yang diterima secara universal di alam semesta, tetapi kekuatan dewa terlalu kuat, tetapi ras manusia dan ras binatang memiliki setengah kaisar, Dewa Wang, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, dan pertarungannya juga merupakan tanah longsor, yang akan memengaruhi bintang-bintang. Sebagai penjaga domain bintang binatang kaisar, Kaisar Qi dan yang lainnya harus dilawan, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu benar-benar tempat yang menarik. Chukin tersenyum ringan. Berhenti. Pada saat ini, mereka berjalan ke gerbang kota. Banyak penjaga tingkat dewa mencegat mereka dan berkata Raja Dewa Pertama. Luo Yi segera mengeluarkan token di tangannya. Ternyata itu adalah tamu terhormat dari keluarga abad pertengahan, silakan masuk. Raja Dewa segera menundukkan tangannya dengan hormat. Saya bertanya kepada Anda, di kota Kekaisaran, apakah ada orang dari domain guntur tak berujung yang pernah ke sini baru-baru ini? Luo Yi bertanya, Tuanku, Raja Dewa menjawab, orang-orang yang datang ke kota Kekaisaran sangat kuat, beraninya kita campur tangan, apalagi orang-orang dari wilayah bintang seperti wilayah guntur tak terbatas. Baiklah, itu tidak masalah bagimu, kata Luo Yi, kembali ke sisi Chukin. Ayo pergi, masuk ke kota, jika kamu tidak dapat menemukannya, anggap saja sebagai turis. Chukin tersenyum. Saat ini, hari sudah mulai larut. Tetapi di kota Kekaisaran, apakah masih terang benderang? Ada beberapa gaya Italia di bangunan-bangunan kota Kekaisaran. Semuanya adalah gaya Tiongkok kuno, tetapi tingkat atmosfernya tidak lebih lemah dari bangunan-bangunan bergaya barat. Ada banyak istana yang megah, dan bangunan-bangunan terendah memiliki setidaknya 6 lantai. Pada saat yang sama, Chu dan Qin secara tidak sengaja menemukan bahwa di kota Kekaisaran, ada banyak wanita yang bahkan dapat dikatakan telanjang berjalan di jalan. Namun, Chu Qin sama sekali tidak meremehkan mereka. Dibandingkan dengan kelompok di sebelahnya, mereka hanya berbeda. Suasana bintang binatang kaisar ini cukup terbuka. Chu Qin tersenyum tipis. Bintang binatang kaisar, banyak orang adalah keturunan setengah orc. Orc tidak perlu mengenakan pakaian, jadi itu sebabnya. Yue Yina menjelaskan. Lalu Chu Qin, di mana kita akan menemukan Murong Qiansun? Luo Yi bertanya, aku tidak bisa, seluruh pencarian, kan? Tidak perlu. Chu Qin tersenyum tenang, aku punya rencana yang cerdas. Di alam rahasia Pixiu, Chu dan Qin menggunakan induksi petir dari metode rahasia tertinggi 12 karakter untuk menemukan arai Kaisar Guntur. Di sini, itu juga dapat digunakan secara alami. Bagaimanapun, sebagai putri Kaisar Guntur, Murong Qiansun ini juga harus menjadi orang yang diselimuti guntur yang dalam. Jadi Chu Qin menutup matanya dan berubah menjadi guntur, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia keluar. Aneh, bukankah Murong Qiansun tidak ada di kota Kekaisaran? Chu Qin mengerutkan kening. Ada apa, Chu Qin? Tanya Raja Kehidupan. Tidak ada. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Aku tidak menemukannya. Jika Dewa Tertinggi ingin bersembunyi, akan sulit menemukannya kecuali dia mengambil inisiatif untuk muncul. Yue Yina berkata, jangan khawatir, Chu Qin, seperti yang kamu katakan, sekarang saatnya untuk bepergian. Ayo cari tempat tinggal. Selanjutnya, belum terlambat untuk menemukannya perlahan-lahan. Yah, kita punya banyak waktu luang. Chu Qin tersenyum dan mengangguk, kalau begitu cari tempat tinggal dulu. Boom, pada saat ini, suara pertempuran yang sengit datang dari alun-alun besar di depannya. Sepertinya ada yang bertarung, Chu Qin, ayo kita tonton dulu keseruannya. Wang Qiwer berseru dengan gembira. Baiklah, kalau begitu aku akan memuaskanmu. Chu Qin mengangguk, dan memimpin gadis-gadis itu menuju alun-alun ini. Banyak orang menonton di luar alun-alun.